warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Alhamdulillah bersama kita ada seorang yang saya pantau luar biasa, dan Lantamal, Komandan Laut Utama. Apa? Komandan Lantamal. Komandan Lantamal Utama apa itu Lantamal? Komandan Pangkalan Utama. Ah, Pangkalan ya, bukan laut. Pangkalan Utama Laut. Nah, Pak Laksamana Pertama TNI Hargianto. Siapa bilang pelaut mata karangan, kapal baston lapas tali lapas cinta. Siapa bilang pelaut pembatu nangan, jangan percaya mulut rica-rica. Ini ada buku Stoker Oplet, jadi komandan kapal perang. Nah, kita coba gali. Pak Argianto, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi ini. Pagi. Pak Argianto kayak masih muda ya, kayak anak muda ya, kok sudah pensiun aja Pak ya? Ya, umur 25 tahun. Lebih sedikit lah. Oke Pak, Pak Argianto, saya mendengar soal sepak terjang Pak Argianto ini luar biasa ya. Stoker Oplet kok bisa jadi komandan kapal perang, itu gimana tuh caranya? Kalau sekarang kalau menjadi pejabat apa harus punya akses, harus Iya. ada duit, harus segala macam, itu gimana tuh? Ya, jadi sebelum kita bercerita, karena ini pagi ya, Ya. kita mungkin sambil sarapan ya. Oh iya, Ini mulai sambil sarapan pagi. nih, sama sarapan ya betul. Kita balik ngara solai, kita balik ngara sokawe, sikat karat fayakan Dios, cari lain. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah berada di Garden View ya, apa namanya, di Villa tamannya, di tamannya Villa Putih. Putih. Villa Putih yang ada kolam renang dan ada pohon-pohon di sekelilingnya. Sekarang saya ingin naik ke atas lantai 2 dan saya ajak Pagi mau, rupanya kita sudah ada di lantai 2 dengan kostum yang berbeda. Karena tadi kostumnya kostum Olahraga. olahraga. Ini hebatnya. Sambil minum kopi ya. Sambil minum kopi. Dan tadi kita sudah makan lontong, enak banget loh. Lontong pitala ya, ketupek pitala. Kita lah kesukaan Datuk Bagindo Malano Nanita. Wah, mantap. Datuk Bagindo Malano. Oke, Pagi tadi saya tanya, orang biasanya untuk mendapatkan jabatan punya akses, tidak soal kompetensi saja, Iya. harus punya akses, bahkan punya uang. Terus sekarang Stoker Oplet, Stoker nyari adik seorang bisa jadi komandan Lantamal. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi terima kasih Uni. Ini kan hari yang paling menyenangkan di awal tahun 2022 ya kan. Iya betul. Kamu benar-benar surprise dihubungin sama Uni, kita komunikasi di grup. Kemudian Amo sangat terima kasih kepada Uni Sastri yang cantik dan berwibawa ini. Berwibawa. Artinya sesuatu orang yang smart lah ya, lebih tepatnya smart gitu kan. Alhamdulillah. Jadi memang nggak salah kalau Widya Suara luar biasa lah kan. Utama loh Pak. Utama. Kalau di militer udah letnan jenderal. Cerita awalnya memang begini. Segala sesuatu itu pasti karena izin Allah. Di dalam buku biografi yang Abo tulis, ini pemirsa mungkin pernah melihat. Jadi segala sesuatu itu memang kalau dalam pengajian kita kan menjada wajada. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan Tuh, berhasil. itu kuncinya ya. Itu kuncinya ya. Ada perjalanan kisah hidup Ambo yang dituangkan dalam buku autobiografi ya, dari Stoker Oplet dari Komandan Kapal Perang.
itu Ambo memang menginginkan pengalaman pribadi dengan tentunya lebih dan kurangnya Ambo coba tuliskan dan tuangkan dalam buku atau biografi ini. Maksudnya ini adalah cerminan gitu, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi siapapun, termasuk orang-orang anak-anak generasi muda hari ini yang katakanlah dari kalangan menengah ke bawah. Ya, ya. Seperti dalam buku ini kan Ambo anak anak supir oplet. Ya. Jadi ayah Ada juga oplet ke korvet itu apa tuh? kalau korvet itu kan kapal perang jenisnya. Oke. Itu yang menarik ya. Ya, jadi ini kan memang judul ini sengaja memang Ambo pilih gitu berdasarkan hasil diskusi dengan istri sama anak-anak, bahkan juga dengan beberapa teman. Intinya adalah Ambo ingin menyampaikan kepada generasi hari ini bahwasanya tidak dan tidak mungkin asalkan kita bersungguh-sungguh menjaga wajada. Dan Oke. itu pasti akan. Oke, jadi kuncinya adalah menjaga wajah. Bersungguh-sungguh apapun bisa. Jadi tidak hanya semata-mata soal di backup oleh Ya. siapa, kemudian ada uang baru bisa dilakukan. Itu isu ya, itu rumor ya. Tapi di sini kan menjaga wajah keseriusan kita sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan hasil. Di sini ada judulnya main-main. Apa tuh maksudnya main-main? Apakah di antara keseriusan belajar, keseriusan bekerja ada main-main juga nih? Saya lihat nih. Saya baru terima buku. Apa itu? Iya, maksudnya? jadi ibu saya itu orang Minang Bukit Tinggi, asli di Cingkariang Bukit Tinggi. Dan memang harus Ambo sangat beruntung gitu ya, bersyukur terlahir dari anak Minangkabau. Di mana di Minangkabau itu seorang ibu, tidurnya itu benar-benar mandiri. Ya. Dia sangat bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anak. Itulah kelebihan wanita Minang. Nah, memang suka Ambo. Mandiri, Mandiri, tegas, berani. tegas, dan bertanggung jawab kepada Matina lah pendidikan. kayaknya udah air deh nak. Bisa ibu terikat. Ya, jadi intinya karena didikan ibu saya waktu kecil, kamu harus rajin belajar. Kalau kamu belajar, dapat ilmu, kemudian setelah kamu mendapatkan ilmu, kamu bisa jadi apa saja. Oke. Nah, inilah motivasi yang memang kamu harus akui. Kalau bukan karena ibu saya dulu menjaga, memprotek ketika masih kecil, kecil dulu aku kalau belajar, jadi tungguin ibu. Oke. Nah, lagi kamu saja tungguin lo sampai Ambo kira-kira kelas 2 SMP. Nah, jadi mulai dari kecil sampai dengan kelas 1 kelas 2 SMP itu setiap maghrib kamu di masjid. Oh. Zaman itu. Pada gaji tuh. Insya Allah. Fabi ayyi Allah ya rabbikuma Jadi tukaliban. itulah yang menyebabkan mungkin ya karena dia ditata, dididik, diprotek oleh ibu dijaga itu. Sehingga Ambo tuh terbiasa gitu. Jadi setiap masjid terus ke masjid, pulang dari masjid makan belajar terus begitu. Dan alhamdulillah juga ibu saya itu memang betul itu dijaga, nggak hanya Ambo pribadi, kakak-kakak perempuan juga sama dijaga juga. Alhamdulillah hasilnya seperti yang hari ini melihat. Oh gitu kan. iya. Jadi kenapa judulnya main-main di bab itu? Maksudnya apa tuh? Yang mana ya? Kan ada di judulnya nih, main-main judulnya. Itu yang saya menarik, karena kan tadi di awal manjada wajada, arti sungguh-sungguh orang yang akan dapat kasih adalah orang sungguh-sungguh. Tapi di sini ada satu bab yang bercerita tentang main-main. Nah itu yang apa itu kira-kira jadi maksudnya main-main itu? Waktu kecil memang kebiasaan namanya anak laki-laki Oh iya. itu pasti harus bergaul dengan kawan-kawan. Lalu di surau. Ya, kalau di Jambi bukan lalu di surau, Oh dulu Jambi aja kecil. kamu kan di Jambi. Jadi lingkungan rumah itu kan pasti ada kawan kiri kanan. Ya, ya. Dan alhamdulillah juga mungkin dari hubungan relationship tadi itulah yang hari ini orang bilang kan link Ya. network. Dari situlah sebetulnya Ambo mulai dari kecil itu sudah senang bergaul. Oh iya. Jadi kalau Jadi relationship fit and proper test juga sebetulnya accessibility relationship. ya, kalau orang hari ini bilang humble gitu, tapi Ambo udah nggak ngerti kan, apakah itu benar humble? Tapi intinya, Friendly, humble ya. jadi Ambo kawan tuh mulai dari dari lingkungan sekitar rumah, mulai dari anak-anak yang biasa sampai dengan anak-anak yang kalau dalam tanda petik itu anak pejabat, anak Kapolda, anak Kapolwi, dulu Kapolwi bukan Kapolda, Kapolwi, anak Janmen, mulai dari anak orang yang berduit, sampai anak yang biasa saja. Semua ya. Oh itu rupanya begitu tadi saya sebetulnya pertanyaan itu mau terakhir itu lupa sudah ada. Pertanyaannya adalah
sebagai dan lantamal itu kan tadi kan Iya. bagaimana mendapatkan posisi puncak lah di Sumatera Barat ini. Nah kemudian sebagai dan lantamal kan kayaknya eksklusif tuh. Biasanya rakyat takut. Kalau lantamal itu kapal perang di bawah lantamal itu ya? Ya, enggak, Ambo ingin bertanya, apakah Lantamal 2 selama ini yang ini dengar, kemudian apakah eksklusif? Nggak tahu bagi saya, barangkali enggak, barangkali bagi yang lain tadi. Tapi bagi saya tidak terekspos semua. Artinya ini melihat, memantau ya? Iya, semantau. Bahwa Lantamal selama Ambo Iya. menjabat, sebelum menjabat, Iya, enggak nampak kedengaran, aktivitas sosial. Sementara bukan hanya soal buku. Ya. Ini kan pejabat menulis itu kan jarang juga. Nah, sekarang yang saya lihat ada kegiatan aktivitas sosialnya. Pokoknya banyak deh aktivitas sosial yang pernah saya pantau. Nah, itu patut mengapresiasi, itu yang mendorong saya waktu itu ingin ketemu supaya mewawancarainya. Ya. Itu gimana tuh Pak? minum kopi lagi. Ya minum kopi. Sambil Kalau bisa, ngobrol, sambil minum kopi ya. yang Cerita begini harus pelan-pelan dan minum kopi. apa tuh Pak? Jadi gini, Ini kopinya kopi Arabica ini ya? iya. Mantap. Jadi begini, perjalanan karir militer Ambo itu lulus tahun 1987. Ambo angkatan 1987 di Akabri. Tapi kalau di AAL, Akademi Angkatan Laut, itu Ambo angkatan ke-32. Abang dulu jauh muda. Ya, Saya 64 tahun. 87. jadi 32 itu tahun 1987. Lalu perjalanan karir militer Ambo, karena Ambo adalah kebetulan di Angkatan Laut, di Akabri Laut itu, jurusan itu cuma 5 nih. Ya. Satu adalah pelaut, elektro, teknik, suplai, dan marinir. Kebetulan Ambo korpsnya jurusannya pelaut. Dan bagi kami seorang pelaut itu memang nantinya ujungnya itu dia harus katakanlah kebanggaannya itu adalah titik akhirnya komandan kapal. Iya. Karena yang paling tinggi di Angkatan Laut di operasional itu adalah komandan kapal yang di laut ya. Iya. Bahkan kalau di luar negeri di Amerika komandan kapal itu ada yang pangkatnya bintang 1, bintang 2 di kapal induk. Kalau di Indonesia kapal induk kita nggak punya. Paling besar kita hanya punya kelas orket atau di kapal. Iya. Nah, sehingga perjalanan karir tadi yang katakanlah mungkin menyampaikan apa di dalam pasal ini memang bukan perjalanan yang singkat, tapi memang itulah kelebihannya organisasi militer. Itu nggak bisa orang dari Jepang 1 loncat ke Danyor, nggak bisa. Iya. Dia harus melewati tour of duty, tour of area. Nggak bisa nih dari lurah langsung menjadi kepala dinas, itu nggak bisa. Jadi harus jenjang karirnya melewati 82, 81 dan Iya. ya, dari beberapa jabatan tour area tour of duty tadi, maka Anda memenuhi syarat untuk menuju jabatan bintang 1 khususnya di Lantamal. Kaitan dengan apa yang Anda kerjakan selama di Lantamal, sebetulnya begini nih. Jadi tugas militer itu darat, laut, udara itu ada dua. Ada militer untuk perang, military urgent war. Ada juga operasi militer selain perang, yang kegiatan yang bukan untuk perang, selain perang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan itu di military urgent war, selain perang. Ada forward untuk perang. Selain perang itu apa dong? Itu Melindungi segenap tumpah darah. ya, jadi itu ada undang-undangnya pemirsa. Jadi ada undang-undang TNI nomor 34 Iya. tahun 2004. Iya. Nah, pasal 9 itu menyebutkan bahwasanya tugas militer selain perang itu ada 12. Menyatu dengan rakyat antara lain itu ya. Dari 12 itu ada yang nomor 9. Pasalnya bunyinya adalah dapat membantu tugas pemerintah di daerah. Oh. Tadi ada operasi militer untuk terorisme, Iya. bencana alam, Iya. Iya. gempa bumi, Oh, iya. ya, dan lain-lain. Nah, yang nomor 9 itu di situ kalimatnya dapat membantu tugas pemerintah di daerah. Bagaimana cara dapat membantu itu? Diminta atau otomatis atau langsung saja terjun? Bisa diperintah, diminta oleh Bapak Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, boleh saja inisiatif. Oh, oke. Contohnya begini, Contohnya yang kemarin itu boleh dong? banyak contohnya yang kita buat, umpamanya salah satu Turun beliau itu boleh dong?
itu karena ada perintah atau mungkin karena ada tugas ya, tapi kita nggak bicara. Iya. Tapi intinya begini, bencana alam banjir itu tidak Oh bisa itu diperintah. betul. Artinya yang berkaitan dengan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Tugas Kan? pokoknya TNI adalah menjaga kedaulatan dan Iya, iya. tumpah darah dan sebagainya. Jadi begitu ada banjir itu jangan diperintah. Iya betul. Mestinya Otomatis gitu ya. begitu ada longsor, bencana alam, termasuk juga kalau melihat ada masyarakat yang miskin, yang tidak terkelola dengan baik, maka sebagai seorang patriot, kesatria, militer tadi sesuai dengan kewenangannya karena Anda dalam matra laut di daerah pantai dan sisi pantai, maka Anda pikir dapat tugas membantu di daerah ini kan bisa mempertimbangkan macam-macam. Iya, iya. Toh, budidaya ikan kerapu. Iya. Melihat Sumatera Barat ini lautnya bagus, potensi perikanannya bagus. Cuma namun sayang, ada lebih kurang sekitar 200 KJA, keramba jaring apung, yang waktu itu melihat nganggur, nggak terpakai. Sehingga mau punya ide, kenapa ya kok jaring apung yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Ibu Susi waktu itu diberikan kepada masyarakat, ya, ternyata nganggur, nggak dipakai. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Ya. Ada situlah kejelian staf Ambon Iya. bekerja sama melihat kehidupan masyarakat di desa di pantai itu Kalau seperti dulu apa. Orde Baru namanya Manunggal dengan rakyat. TMD namanya. Ya. Sekarang Manunggal Maju Desa. Iya, iya, iya. Hari ini gitu, Angkatan Laut membuat istilah namanya Kampung Bahari Nusantara. Oh iya, iya. Dulu juga ada namanya Surya Baskara Jaya. Iya, iya. Ada juga kalau di TNI gabungannya namanya TMMD. Yang TMMD hari ini masih dilakukan dengan tuan rumahnya selalu itu Angkatan Darat, Kodam, Korem, Kodim. Dan kita darat, laut udara itu tergabung di situ jadi satu. Tapi ada juga program yang memang khusus dibuat, dilakukan, idenya rohnya dari Angkatan Laut. Zamannya Bapak Asal Yudo hari ini, itu istilahkan namanya Kampung Bahari Nusantara. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga kan itu. Sebetulnya Selain tujuannya pertahanan. tujuannya bukan itu adalah sasaran antara saja. Iya, iya. Sasaran pokoknya sebetulnya bagaimana masyarakat tadi di masa depan dapat kita bantu dari sisi kesejahteraan. Iya. Sebelum masyarakat kita itu digalang oleh pihak musuh, Iya. Musuh itu kan Kita ada dua. dekat dulu, betul. ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Iya, betul. Jadi siapapun yang akan mengganggu NKRI, mengganggu Republik ini, maka pasti, istilahnya kan gitu ya, pasti dia berhadapan yang paling utama dengan TNI. Iya, iya. Nah, sebelum diganggu orang, sebelum dipengaruhi, Kita rangkul gitu. maka kita memang harus bersama-sama bersama Dengan ya. berinteraksi. Jalurnya bisa macam-macam. Ya. Ada jalur ekonomi, tadi budidayakan kerapu. Iya. Lingkungan, kita membudidayakan mangrove. Ada hutan mangrove. Jadi selama budidaya, selama kegiatan tabungan itu ada 7 bidang. Iya, iya. Bidang ekonominya tadi UMKM. Di bidangnya kita sumbang alat tenun. Sumbang alat tenun. Makanya banyak turun ke masyarakat itu ya. Dan, Sehingga waktu itu datanglah Ibu Panglima TNI dengan Ibu Menteri Perhubungan. Kapasitas beliau itu sebagai Dekranasda Pusat. iya, iya. Yang pada akhirnya dari kegiatan Kampung Bahari tadi itu akhirnya merendang sedunia. Oh iya, 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 iya. Itu merendang dunia sama itu ya. Nah, jadi merendang Itu sedunia itu yang saya ingat. Saya ingat memberi bantuan kalau nggak salah ya. banyak. Jadi 7 bidang itu Kemudian ya. memberi bantuan dan rendang sedunia. Kenapa kok jangan bikin Merendang rendang sedunia. sedunia ya, hebat. Karena- Kepedulian terhadap merawat, melestarikan budaya Minang antara lain ya, khusus untuk kuliner gitu ya. Itu Yang diakui dunia kalau kita tidak mengakui kan Ya itu berawalnya kegiatan merendang sedunia itu dari kegiatan Kampung Bahari Nusantara. Di mana pada saat launchingnya itu kita mengundang Dekranasda Pusat, ya, diundang ke daerah. Apa hubungannya? Karena istri saya sebagai kegiatan ketua Jalas Nasi ya laksana. cabang 2 di Padang itu membina masyarakat di Sungai Pisang, ibu-ibu yang menenun. Kemudian ada UMKM lain. Contohnya apa Bu? Ya, tadi itu menjual pernak-pernik. Lalu ada lagi namanya batik eco green. Nah, lalu oleh masyarakat lokal di Sungai Pisang
mereka memperkenalkan ke ibu-ibu kepada tamu-tamu kita itu adalah merendang. Nah ketika merendang, ini memang kita udah rencanakan. Kita sampaikan ke Ibu Nani, Ibu Panglima Ibu Nani, rendang ini adalah makanan terlezat di dunia, versi CNN. Tetapi rendang ini belum terdaftar menjadi alat tak benda dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau Ibu berkenan, setelah ini kita lanjutkan lagi, didaftarkan ulang ke UNESCO supaya ini jangan nanti direbut oleh Malaysia. negara tetangga kita. Yang hari ini kita juga harus berbesar hati. Songket sudah menjadi dari Malaysia. Nah itu akibat karena kekurang cepatan kita, kekurang tanggapan kita terhadap sesuatu yang milik kita sebetulnya itu. Tapi sekali lagi ide yang saya bilang tadi itu saya sampaikan kepada Gubernur, Pak Buya Maheldi. Buya Maheldi, saya akan membuat merendang sedunia. Tujuan utamanya adalah mencatatkan rendang ini ke UNESCO. Atas nama siapa? Atas nama pemerintah daerah Sumatera Barat. CQ Gubernur Sumatera Barat. Maka nanti acara ini supaya lebih menggaung, supaya ini menjadi bukti. Ibu Jokowi hadir ya? Kan Ibu Jokowi hadir daring dia. Iya. Dia yang membuka channel speak-nya Ibu Jokowi, Ibu Presiden. Nah sehingga hari ini Biasa, ya? Gubernur Sumatera Barat, aku lihat kemarin di Bukit Tinggi, dia pasang baliho besar, merendang sedunia, wisata kuliner dunia, UNESCO. Jadi sebetulnya kalau mau banyak jalan. Jadi Pak, ada lagi ini pertanyaannya, Bapak kan Datuk ya? Alhamdulillah. Datuk ini tugasnya berat sebetulnya Pak. Tidak hanya sekedar nempel Datuk kebesaran, tetapi tugasnya adalah merawat Melindungi, anak-anak dan merangkul. lingkungan. Nah sekarang LGBT, apa namanya, ayah Rupiah dulu Pak, ayah Rupiah kemudian juga melecehkan agama, kemudian juga kakak memperkosa adik, orang tua. Ada yang kemarin 7 orang, Iya, iya. Kita baca di koran. bapak, kakek. Aduh ya Allah, pengen nangis ya Bang. Itu gimana tuh Pak sebagai yang ini terakhir nih Bapak ya, Ya, jadi gini. pembicaraan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan tadi tentang sejarah, kenapa kok mau jadi datuk? Jadi kebetulan pemirsa di keluarga Ambo di kampung Singkarya begitu di Akam. Kebetulan penghulu kami ini Datuk Bagindo Malanuritan itu sudah wafat 140 tahun yang lalu. Oh, baru setelah jarak 1 tahun itu baru muncul. Ya, jadi selama 140 tahun yang lalu Bapak Kecil Awal itu membagikan Membagi Batang Batang Terandang. Nah itu betul membagi Batang Terandang. Nah, jadi karena sudah tidak ada lagi yang di belakang saya gitu. Jadi kalau ada anak kemenakan keluarga yang bercerita tentang sejarah, tentang kata tinggi, tentang masalah anak kemenakan. Kalau dulu kami ada pada bertanya, ada mama ambo, ada paman mama kan, ada ini ambo. Ini kalau celik ke belakang tidak boleh. Jadi kalau orang bertanya itu ya sudah kita menjawab. Sehingga ide gagasan ini ambo munculkan sebagai satu yang paling penting yang ini mungkin baru pahami. Ambo adalah asli dari Sumatera Barat. Ya. Ayah Bukit Tinggi, ibu Bukit Tinggi. Iya. Dan Ambo sangat cinta dengan Minangkabau. Maka satu-satunya bukti kecintaan Ambo sebagai putra Minang harus menjaga dan melestarikan adat budaya. Oleh sebab itu bagi seluruh masyarakat Minangkabau yang punya istilahnya itu apa namanya? Sila kedatuan. Jadi itu yang berhak itu. Ada yang bisa tapi nggak patut. Iya, iya. Mungkin itu nggak patut. Alua aja pati lah. Jadi Ambo Tapi kan memutuskan. ada pati dia alua dia alua. Ah, Alua aja pati plesetan itu orang. iya. Nampati Ada yang mungkin tapi tidak patuh. Nah, Nah, tapi kalau sudah patuh, tentu yang ngomong patuh itu bukan Ambo, iya. itu kaum. Jadi berdasarkan kesepakatan kaum, akhirnya muncullah satu gagasan kalau begitu kaum kita ini perlulah ada yang dikeluarkan. Kenapa? Karena dengan Berarti kan begitu- sekarang sudah menjadi datuk. Maksudnya bagaimana merawat lingkungan supaya tidak menjadi amoral seperti itu, kan LGBT-nya tinggi Pak. Nah gini, ini sebetulnya di dalam Ambo sebagai narasumber itu sudah menjelaskan
ada namanya karakter bangsa, ada wawasan kebangsaan. Nah, salah satu karakter bangsa itu yang harus hari ini semua kita ada. Jadi kita bertanggung jawab, baik di rumah tangga maupun di lembaga, rumah tangga dengan pendidikan, rumah tangga dengan masjid. Ini yang paling berbahaya ini kan antara rumah dengan tempat lembaga. Di tengah-tengahnya ini ruang kosong nih. Nah, inilah namanya kemungkinan anak kita, termasuk kita, yang dapat dipengaruhi oleh sosial. Hari ini yang paling bahaya itu sebetulnya adalah globalisasi. Karena globalisasi ini itu ada di tangan kita, ya kan? Ada orang istilah para tua, bara jarak terjauh di muka bumi hari ini. Dulu orang bilang 10 km, 100 km. Sekarang detik. Hari ini sepanjang tangan Ambo penyentuh ke handphone. Iya, betul. Jadi sudah tidak ada lagi batas waktu dan kita lagi. Hari ini kita mau tahu anak saya lagi apa, tinggal tahu juga itu. Hari ini terjadi di mana saja, hari ini kita bisa tahu. Nah, kaitan dengan masalah tadi, itu kan perilaku. Makanya di dalam pembahasan itu sangat penting untuk masyarakat kita semua. Bukan hanya masyarakat, tetapi negara ini, Republik Indonesia ini. Kalau kita tidak mempersiapkan masyarakat, bukan cuma pribadi, masyarakat, tanggung jawab secara nasional, maka kita kalah bersaing dengan negara lain. Singapura, Malaysia, apa ada di Jepang. Aduh. Jadi kalau mau cerita bagaimana merawat anak kemanakan, Ya. kita harus merawat masyarakat, termasuk kita di dalamnya ya. Nah, jadi Ada yang menarik di sini saya lihat, Ya. jangan berbohong. Nah, jadi gini nih. Bentak apa saya sambil bersiap membuka ikat pinggang. Nah, itu dasar sebetulnya. Basic. Basic Basic, ya. Di jujur. masjid. Ini kenapa bisa jangan berbohong? Ya, jadi kan Ditanya dari mana Pak? Apa Hargi ya? Hargianto. Iya. Apa yang mau Hargi? dulu yang bawa Yanto. Yanto. Dari Mawaan. Itu kan. Dari Mawaan. Jawabannya dari masjid, gitu kan. Panduto ambil. Nah, padahal waktu itu, ini kan sejarahnya kan, sejarah kecil. Zaman itu tidak ada TV, tidak ada hiburan. Sekali waktu ada orang kaya, dia punya TV. TV-nya itu setiap hari Kenakalan Jumat, anak-anak ya, ya. setiap Jumat malam Sabtu ada cerita film namanya Combat. Oke. Serial Combat itu menceritakan perang. Vic Morrow, Rick Johnson, bintang filmnya itu. Iya. Sekali waktu Ambo tuh sangat ingin sekali kepengen nonton TV itu. Maka Ambo waktu itu dengan teman-teman ini nonton TV. Saking senang nonton TV, tinggal itu. Waktunya Ngaji. harus ke masjid Sembahyang. itu. Nah, di situ. Oke, ya. Nah, itulah kali pertama Ambo ditegur oleh orang tua itu. Dan itu berkesan. Itu berkesan. Berkesan sehingga selalu mengingat bahwa betapa kejujuran itu penting, dasar ya. Nah, ini kan namanya Untuk kenakalan membangun anak-anak zaman kenakalan itu anak-anak, ya, ya. sama ya. Jadi itu namanya Hargianto kecil itu Ambo rasa banyak juga Semua orang Hargianto pasti yang punya. lain. Ya, pasti punya. Masalahnya kita mau berubah atau tidak. Ya kan? Tapi itu kenakalan-kenakalan kecil, bahkan yang dulu lebih banyak oleh Pak Gita ya. Cowok-cowok pai manangko ayamnya yang tenang kan. Iya. Yang penuh mau masak. Itu untuk tidak ditiru ya. Itu pengalaman saja, pengalaman mengungkapkan pengalaman juga bentuk dari kejujuran. The last statement barangkali untuk yang muda atau siapapun pengalaman birokrat sedikit saja yang bisa dipetik oleh penonton kita. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama dan yang terakhir Ambo sampaikan. Jadi kalau kita ingin negara ini baik, maka dimulailah menata wilayah. Wilayah itu baik, ya, itu kumpulan dari kecamatan. Kecamatan itu baik, kumpulan dari nagari atau lurah. Negara itu baik, kumpulan dari keluarga. Nah, Keluarga yang baik, kumpulan dari pribadi-pribadi, ayah, ibu, anak, kemenakan, mama baik. nah, tuh. Oleh karena itu, kuncinya adalah perbaiki diri masing-masing. Tuh. Karena kalau Jangan diri kita salahkan orang lain. kalau diri kita diperbaiki, Diri kita saja perbaiki. maka itu akan lama-lama terus mengalir menjadi satu hal yang bagus. Seperti snowball ya, seperti dalam Snowball. pernikahan. Nah, Oke, jadi ini luar biasa. tanggung jawab ayah sama ibu memperbaiki menjaga keluarganya. Ingat yang tadi ada penyakit sosial,
kemudian kenakalan yang tidak pantas itu akan bisa dikurangi bahkan hilang. Apalagi peran ini mama kita. Dan satu lagi pemirsa, Vigo Tunggu Sejarangan. ya hari ini kan Ketua LKM Sumbar sudah berganti, Bapak Dr. Fauzi Bahar. Insya Allah Abah sebagai Ketua 1. Bos, mantap. Kita akan memperkuat Optimis lagi. kita, Pak Fauzi Bahar. Pak Fauzi Bahar itu loh yang membawa Lantamal itu ke sini, Pak. Ya betul. Nah, itu sejarah. Menyarankan pindah ke sini. Iya, sejarah itu nggak bisa dilupakan juga karena saya tahu karena saya masih stafnya Pak Wali waktu itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hardianto atas bincang-bincang ini, banyak yang bisa dipetik ini. Iya. Luar biasa. Sayangnya baru dikasih bukunya sekarang, kalau enggak kan saya bisa cecar ini. Tapi ada yang menarik juga Pak. Terakhir ini stokat oplet, ininya juga angkot lah ya istilahnya sekarang. Tapi katanya Bapak juga pernah TNI. Oh iya, jadi almarhum ayah saya itu dulu itu adalah CPM Golari. Oh, PN. CPN. Dulu dia patwal, membawa motor kawal gitu. Jadi tahun 58 karena ada PRRI, sehingga ayah saya itu mengundurkan diri. Oke. Karena dia merasa ada sesuatu lah pertimbangan itu yang tidak adil. Sehingga waktu itu PRRI banyak sekali di Sumatera Barat ini yang mengundurkan diri dari militer karena kecewa dengan pusat. PRRI itu berjuang PRRI itu betul sebetulnya kan menolak PKI. Oke baik, terima kasih banyak Pak Hardianto. Terima kasih. Assalamualaikum.